Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. So ya teman-teman, kabar buruk terjadi. Tidak datang dari Honkai Star Rail, tapi datang dari game sama-sama Hoyo, yaitu adalah Zenless Zone Zero. Tapi menurut gue ini mungkin aja ada hubungannya dan bisa merembet ke game-game Hoyo yang lain. Apa masalahnya? Mari kita bahas. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya adalah problem yang sudah kita takutkan. Mengingat ya, kalau kalian mengikuti berita juga di internet banyak banget teman-teman ya, yang dimana politik antara China dan juga Jepang itu cukup memanas. Antara political siding mereka teman-teman ya, yang membuat dua negara ini cukup berselisih tegang. Sebenarnya jujur gue nggak paham-paham banget, dan jujur gue juga nggak terlalu ngikutin banget. Tapi kita tidak bisa pungkiri dua negara ini berperan cukup besar dan punya andil cukup banyak dalam dunia yang kita tekuni, yaitu adalah gaming. Gaming community kayaknya agak susah dilepaskan dari dua negara ini teman-teman ya, Jepang dan juga Cina. Keduanya punya game-game yang cukup erat dengan kita dan channel ini, yaitu adalah game gacha tentunya. Dan mungkin game-game yang kalian mainkan juga itu either dari Cina maupun dari Jepang. Bahkan ada yang main game Cina pakai dubbing Jepang. Mayoritas gua rasa kayak gitu teman-teman ya. Genshin dari Cina pakai dubbing Jepang. ZZZ ya basically Hoyoverse Cina pakainya dubbing Jepang. Honkai Star Rail juga sama, game Cina, Wuthering Wave game Cina, tapi ya dubbingnya pakai Jepang. Jadi ya sebenarnya agak susah memisahkan dua negara ini teman-teman, dan mereka sekarang sayangnya lagi berselisih tegang. Hope for the best, semoga semuanya damai ya. Kita cinta damai, kita nggak mau ada perpecahan, perang or whatsoever. Semoga nanti ada jalan tengah dan damai-damai saja. Cuman kali ini ada berita buruk datang dari Zenless Zone Zero, game dari Hoyoverse. Baru dirilis tadi siang atau sore teman-teman ya, pengumuman resmi dari Zenless Zone Zero kalau mereka sepertinya di update terbarunya 2.4 nanti akan mengalami masalah dalam dubbing. Yes, ketakutan kita dari perselisihan ini justru ya ini salah satunya teman-teman ya, dubbing yang mungkin akan dihilangkan. Paling obvious, atau bahkan mungkin mereka akan menghindari mengambil tema-tema yang saling bersinggungan. Mungkin game dari Cina tidak akan mengambil region bertema Jepang karena ya lagi-lagi berselisih tegang di dunia nyata teman-teman ya. Walaupun teman-teman ini sebenarnya tidak hanya menjadi problem dubbing Jepang aja. Kita baca aja teman-teman ya, penjelasan dan pengumuman kompensasi terkait hilangnya sumber daya suara pada beberapa bahasa di versi 2.4. Jadi tidak cuman Jepang. Walaupun ada kemungkinan sengaja beberapa bahasanya dihilangkan biar kesannya seperti itu, padahal cuman Jepang aja yang problem, atau memang semuanya ada masalah, kita nggak tahu teman-teman. Nah itu kalau mau konspirasi aja. Tapi ya kalau menurut pengumumannya nanti dalam dialog cerita utama versi 2.4 update ZZZ terbaru, masalah mengakibatkan beberapa sulih suara dari agent Ye Sung Wang, Dialin, dan beberapa NPC dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Korea itu hilang. Kita nggak tahu apakah semua jadi bisu atau enggak, atau cuman beberapa dialog aja yang hilang suaranya tentunya. Tapi untuk bahasa Inggris, Jepang, dan Korea mereka pastikan akan ada yang hilang. Jadi ya bisa kita bilang bisu teman-teman, atau muted. Sumber daya suara untuk bahasa-bahasa tersebut akan ditambahkan dalam versi mendatang. Untuk jadwal pastinya mereka juga belum tahu, ditunggu di jadwal resmi. Jadi ya untuk next update 2.4 akan ada beberapa suara yang hilang alias bisu. Apakah ini ada hubungannya dengan perselisihan political antara Jepang dan juga Cina? Gak tahu. Tentu saja developer juga tidak akan menyinggung hal tersebut ya. Tapi ya semoga saja tidak, dan ini benar-benar hanya masalah teknis normal, tidak ada hubungannya dengan problem politik dua negara ini teman-teman ya. Dan ada bansos sebesar 100 polychrome setelah update versi 2.4 selesai untuk masalah ini. Jadi ya yang benar-benar full cover dubbing berarti hanya bahasa Cina aja teman-teman ya. Untuk bahasa yang lain sepertinya akan ada beberapa NPC dan juga agent yang suaranya hilang. Sekali lagi belum tahu apakah hilang semua atau hilang sebagian saja.
Oh ya, BTW buat ZZZ sepertinya minggu depan gue akan coba comeback dan mengcover beberapa informasi dan update-nya. Jadi ya, buat kalian yang main ZZZ, make sure mampir teman-teman ya. Akan ada beberapa live stream dan video tentang Zero Zero di channel ini minggu ini dan beberapa minggu ke depan sih teman-teman. Sekali lagi, tidak ada konfirmasi apakah ini ada hubungannya atau tidak dengan perselisihan politik dua negara tersebut. Tapi kita bisa wanti-wanti, jaga-jaga ekspektasi kalau kemungkinan tersebut pasti ada teman-teman. Kalau kita cek dari Twitter officialnya sih mereka juga tidak menyampaikan problem ini alasannya apa sih teman-teman ya. Walaupun kalau kita lihat dari beberapa komentarnya ada sih yang ngebahas atau menyinggung masalah tersebut teman-teman ya. Dan ini sangat-sangat dadakan sih untuk pengumumannya ya, karena kalau nggak salah update 2.4 itu kalau nggak besok lusa guys. Jadi ya ini definitely sangat amat buru-buru teman-teman ya. Sekali lagi, apakah masalah teknis atau bukan kita belum tahu teman-teman. Semoga teknis ya. Dan ya banyak yang protes kenapa cuma 100 polychrome, padahal ini kan sangat-sangat krusial ya untuk menikmati story-nya, masa cuma dikasih 100 doang dan lain-lain. Intinya kekecewaan lah. Beberapa juga ada yang ngebahas mengenai ya mungkin karena masalah Cina dan Jepang dan kawan-kawan lah. Dan ya ini adalah sebenarnya memes ya yang dikirim di sesi review meme live stream terakhir. Harus kita akui teman-teman ya, player game anime Cina dengan dubbing JP harus sadar dengan potensi ada hilangnya dubbing Jepang dan unsur-unsur Jepangan akibat memanasnya konflik Cina dan Jepang. Harus gue akui ya ini ketakutan sih dan ya sangat-sangat bisa terjadi. Tapi sekali lagi ya, apakah problem ZZZ ada hubungannya atau tidak kita nggak tahu teman-teman. Tapi intinya ini cukup bahaya sih ya. Bikin tidak nyaman lah ya buat mereka yang terbiasa menggunakan dubbing JP. Gua juga. Semoga tidak terjadi dan semoga semua damai-damai aja. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah ini ada hubungannya atau hanya masalah teknis doang? Dan kalau dubbing JP beneran ditiadakan, kira-kira kalian nyaman nggak untuk main dengan dubbing Cina? Coba kalian komen di bawah. Anyway, gitu aja guys videonya. Silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan thank you guys. Bye-bye.